warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya di sini Putri Satu Karimah dengan NIM 2331011. Saya Jonathan Ridho Nababan, NIM saya 2331023. Saya Siti Elisa dengan NIM 2331014. Nah, kami di sini kelompok 4 akan menjelaskan tentang perusahaan multinasional yaitu KFC yang bergerak di bidang F&B, dan kami akan menjelaskan tentang pelaporan keuangannya. Biar gak menunggu waktu lama, mari kita mulai videonya. Check it out. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh perbedaan standar akuntansi internasional dan standar lokal terhadap laporan keuangan KFC. Nah, jadi perusahaan internasional seperti KFC itu beroperasi di banyak negara dengan standar akuntansi yang berbeda. Jadi secara umum itu ada dua jenis akuntansi yang berlaku, yaitu standar akuntansi internasional dan standar akuntansi lokal. Nah, perbedaan keduanya dapat memengaruhi bagaimana KFC menyusun laporan keuangannya di berbagai negara. Yang pertama yaitu pengakuan pendapatan, yang dimana IRFS mengharuskan pengakuan pendapatan berdasarkan prinsip pengandalian atas barang atau jasa yang dijual. Jadi di beberapa negara yang menggunakan standar lokal, pendapatan bisa diakui dengan cara berbeda, misalnya berdasarkan risiko dan manfaat. Di sini ada dampaknya terhadap KFC, yaitu cara pengakuan pendapatan yang berbeda ini bisa menyebabkan hasil pendapatan yang tercatat berbeda antar negara yang mempunyai total pendapatan yang dilaporkan secara global. Yang kedua, pengukuran aset dan liabilitas. Jadi, IRFS lebih sering menggunakan pengukuran dengan nilai wajar atau biaya historis untuk aset dan liabilitas. Nah, sementara itu, beberapa negara dengan standar lokal mungkin lebih konservatif dengan mengandalkan pengukuran berdasarkan biaya historis. Apa dampaknya terhadap KFC? Yaitu nilai aset dan liabilitas yang berbeda antara negara bisa memengaruhi risiko keuangan dan nilai buku perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, ada penyajian biaya, yang dimana IRFS memandang biaya sebagai elemen penting dalam laporan keuangan, dan bagaimana biaya diakui bisa berbeda di tiap negara. Beberapa negara dengan standar lokal mungkin memiliki cara yang berbeda dalam mengklasifikasikan atau mengakui biaya. Apa dampaknya terhadap KFC? Yaitu pengaruh laba bersih yang dilaporkan bisa berbeda, dan ini sangat mempengaruhi margin laba yang dihitung. Yang keempat, ada konsolidasi laporan keuangan, yang dimana KFC itu harus menyusun laporan keuangan konsolidasi yang mencakup berbagai negara. Jadi, jika ada perbedaan standar akuntansi antara cabang di negara yang berbeda, KFC perlu melakukan penyelesaian agar laporan keuangan yang konsisten dapat disajikan. Nah, dampaknya adalah hal ini bisa menambah kompleksitas dalam proses konsolidasi dan mengarah pada perbedaan dalam pengukuran laba, aset, dan ekuitas. Yang kelima, ada pajak dan implikasi perpajakan. Jadi, pengakuan pendapatan dan biaya yang berbeda dapat mempengaruhi kewajiban pajak yang harus dibayar oleh KFC di masing-masing negara. Apa dampaknya? Perbedaan ini bisa mengarah pada kewajiban pajak yang berbeda, yang akhirnya mempengaruhi laba bersih yang tercatat. Jadi, kesimpulan perbedaan standar akuntansi internasional dan standar lokal yang diterapkan berbagai negara memiliki dampak yang signifikan pada laporan keuangan KFC. Pengaruhnya terlihat pada pengakuan pendapatan, pengakuan aset dan liabilitas, pengakuan biaya, dan pajak yang harus dibayar. Jadi KFC itu perlu melakukan penyesuaian dalam proses konsolidasi laporan keuangan untuk memastikan laporan yang akurat dan dapat diandalkan oleh pemangku kepentingan di seluruh dunia. Selanjutnya kita akan membahas tentang translasi. Jadi apa sih itu translasi itu? Translasi mata uang asing ini adalah proses konversi laporan keuangan entitas asing dari mata uang lokal ke dalam mata uang pelaporan. Kemudian, mengapa sih KFC ini melakukan translasi? Jadi KFC melakukan translasi karena KFC di bawah naungan brand Yum atau brand dari Amerika Serikat. Tentunya Amerika Serikat ini menggunakan dolar sebagai standarisasinya. Kemudian, KFC menggunakan current rate method atau metode kurs terkini dengan ekuitas memakai kurs historis, kemudian pendapatan dan juga beban memakai kurs periode, dan aset dan liabilitas memakai kurs di akhir periode.
Jadi apa sih itu kurs historis? Kurs historis adalah kurs yang terjadi di masa kini atau masa sekarang. Dan juga kalau misalnya pendapatan atau beban itu tadi memakai kurs periode. Jadi apa sih itu kurs periode itu? Kurs periode ini adalah seperti dalam jangka tahunan atau juga triwulan. KFC ini melakukan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Jadi contoh dari ERP ini sendiri yaitu adalah SAP dan juga Oracle. Fungsinya adalah untuk mengintegrasikan seluruh proses keuangan di berbagai unit, bisnis dan juga negara. Dampak dari transparansi ini sendiri adalah mengurangi manipulasi data karena sistem otomatis dan juga terekam. Kemudian kedua adalah business intelligence dan juga data analytics. Contoh dari ini adalah yaitu Power BI dan juga Tableau. Fungsinya adalah menyediakan visualisasi data keuangan yang jelas dan juga interaktif. Kemudian dampaknya dari ini juga adalah mempermudah manajemen dan auditor melihat inconsistencies dan juga memberi dasar objektif untuk pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi. Selanjutnya, bagaimana perusahaan KFC mengelola resiko nilai tukar dan menggunakan instrumen hedging seperti forward transaction untuk meminimalkan dampak fluktuasi mata uang asing terhadap laporan keuangan. Perusahaan KFC, khususnya di Indonesia melalui PT Fast Food Indonesia, menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola resiko nilai tukar mata uang asing, terutama akibat ketergantungan pada bahan baku impor dan fluktuasi kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Strategi yang bisa digunakan dalam permasalahan ini seperti kita bisa menggunakan instrumen derivatif seperti forward contract untuk memitigasi dampak volatilitas kurs terhadap biaya operasional dan laporan keuangan. Selain hedging finansial, KFC juga menerapkan natural hedging dengan menyeimbangkan arus kas masuk dan keluar dalam mata uang yang sama. Strategi ini termasuk meningkatkan proporsi pembelian bahan baku lokal seperti ayam untuk mengurangi eksposur terhadap USD. Namun, upaya ini belum mampu sepenuhnya efektif karena beberapa bahan khususnya tetap harus diimpor. Dampak strategi hedging tercermin dalam laporan keuangan melalui pencatatan derivatif sebagai aset atau liabilitas pada nilai wajar. Dengan perubahan ini, nilai dilaporkan dalam laba kerugian komprehensif. Pada tanggal 31 Maret 2024, eksposur kurs rupiah terhadap USD sebesar rupiah 8,8 triliun menunjukkan sensitivitas keuangan perusahaan terhadap pergerakan falas. KFC Indonesia mengalami tekanan finansial berat pada tahun 2024 dengan kerugian bersih mencapai 796,71 miliar. Sebagian disebabkan oleh depresiasi rupiah yang meningkat, biaya impor pada bahan baku seperti bumbu dan kemasan yang masih diimpor dalam dolar Amerika Serikat. Fluktuasi kurs ini secara langsung mempengaruhi margin keuntungan minggat sekitar 30-40%. Biaya produksi KFC di Indonesia bergantung pada komponen berdominasi USD. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan menggunakan forward contract dan dengan bank mitra untuk mengunci nilai tukar rupiah terhadap USD pada tingkat tertentu sehingga memastikan kepastian biaya dalam jangka waktu 3-12 bulan. Dan juga KFC perlu membayar pemasok Amerika Serikat senilai USD 1 juta dolar dalam 6 bulan. Mereka juga dapat menandatangani kontrak untuk membeli USD pada kurs 14.500 terlepas dari pergerakan kurs ini di pasar spot. Sekian video penjelasan dari kami. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.